Assalamualaikum. Soal pentingnya melangsingkan perut itu nggak usah dibahas lagi ya, atau menurunkan kadar visceral fat gitu kalau menurut para pakar. Ada sebagian kita yang kadang menghibur diri dengan BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Tapi makin kesini pakar dan kita semua makin melihat kenyataan, walaupun BMI-nya itu di bawah 25, kalau visceral fat berlebih itu jelek. Yolah, kali ini kita obrolin teknik-teknik aja. Bisa pakai jalur autofagi yang sering kita bahas itu, tapi belum tentu bisa dimainkan semua orang. Ada lagi teknik situ yang lain yang relatif lebih mudah, tapi orang pada belum tahu juga. Di luar itu, ada cara-cara yang sering dipraktekin, tapi nggak jitu, yang mestinya kita tinggalin aja. Bisa kita tinjau nanti salahnya itu di mana, benernya di mana. Pelan-pelan lah ya. Nah, gagalnya ngecilin perut bisa juga terkait dengan genetik yang jelek. Genetik kita maupun genetik mikrobiota di perut kita. Bisa juga karena terpapar polusi, kekurangan hormon reproduksi kayak testosteron gitu, kurang vitamin D, pola tidur yang jelek, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada unsur healingnya, biasanya tekniknya itu gagal walau alam. Garis besarnya, kalau cara yang jitu, manjur, tingkat keberhasilannya tinggi, tapi alami, bukan pakai operasi atau yang aneh-aneh, ini ada dua jalur. Pertama, itu cara yang enak, masih bisa makan kenyang, nggak usah terlalu olahraga. Dan cara kedua, ini yang keras, yang kebanyakan orang mikirnya ini merupakan cara satu-satunya. Atau bisa dibilang juga ya, ada cara yang mudah, ada cara yang susah. Tapi lah ini, cara yang mudah itu bisa kerasa sulit kalau kita udah terkendala oleh kecanduan ini dan itu, kayak susahnya orang menyetop rokok. Sebaliknya, cara yang sulit pun itu bisa kerasa mudah buat yang udah terlatih, terkondisikan, persis saja kayak orang main gitar atau main piano. Minimalnya ya, ada dua besar nih. Kalau menurut yang saya cermati dari berbagai sumber, bisa aja ada cara yang lain, silahkan komen kalau yang tahu cara lain. Cara pertama yang relatif sulit, relatif keras, itu banyak disebut pakar sebagai calorie restriction gitu. Dan cara kedua, yang relatif enak, relatif mudah, itu kita sebut saja non-calorie restriction. Dua-duanya ini bisa jitu kalau trik-triknya benar. Sebenarnya istilah calorie restriction itu rada kaprah ya, tapi pokoknya yang satu idenya berawal dari kemunculan defisit, yang satu lagi beda pendekatan. Walau nanti ujung-ujungnya tuh mirip. Yuk kita pilih satu-satu. Yang pertama, jalur calorie restriction. Ini bisa sukses kalau tercapai autofagi dan serangkaiannya. Soal autofagi kita udah sering ulas kan ya. Sedangkan kalau kentang gagal mencapai autofagi, seringnya pengecilan perut itu akan Gatot juga, Gatot Mangkuprojo. Kemarin udah kita obrolin juga. Biasa kasum 2000 kalori gitu ya. Terus dipangkas dan ditambah olahraga 1 jam per hari. Nih, cara ini 97% lebih itu gagal. Ada sih yang berhasil 1-3% gitu. Tapi berhasilnya rata-rata karena ada faktor X yang kita nggak tahu. Biasa mager gitu ya. Terus olahraga sejam 2 hari sekali, tewas capek loh itu. Autofagi nggak akan muncul gara-gara itu. Sekedar ngurangin makan juga idem. Yang baru belajar autofagi kemarin sore pun itu bisa nebak ya, bahwa cara kayak gitu nggak bakalan munculin autofagi yang kenceng. Dan kalau autofagi nggak jadi kenceng, tubuh kita bukannya getol healing, dia justru akan menyetop healing, yaitu demi agar tidak tekor defisit. Ujungnya malah nggak sehat. Sebaliknya, kalau autofagi muncul kenceng, tubuh kita akan kelimpahan biomaterial, yaitu bukan dari asupan tapi dari daur ulang. Ibarat kata itu kayak orang pensiun. Wih lah, gue banget nih. Pemasukan sih menurun, tapi dana BPJS tunjangan hari tua cair. Nah, nggak disia-siakan toh. Pakailah untuk ngencengin healing. Dan healing itu perlu banyak energi. Energinya dipetik dari mana? Dari bakar-bakarin lemak, termasuk visceral fat, lemak yang di perut kita. Karena kan asupan dibatasi. Tercapai deh target ngecilin perut. Nah, gimana? Kalori restriction supaya sampai dapat autofagi yang kenceng. Salah satunya extended fasting. Ini bisa tergantung tiap-tiap orang, ding ya. Levelnya ini bisa beda-beda. Buat kaum muslim yang udah biasa dan metabolismenya normal, nggak ada disfungsi yang berarti, itu puasa Ramadan yang kelasnya intermittent fasting 13-14 jam aja, di ujung-ujungnya biasanya itu udah bisa ngencengin autofagi, dan seringnya lingkar perut itu beneran menurun secara merata-rata. Tetapi seringnya terus balik melar lagi, gara-gara pasca lebarannya nggak kejaga. Nah, andai dijaga itu bisa bertahan ya, cuma tentunya untuk jaga diri itu perlu teknik lain lagi. Selain melalui extended fasting, bisa juga via HIIT atau high intensity training buat yang udah rutin olahraga. Karena secara jangka pendek,
dia memunculkan defisit biomaterial juga yang memicu daur ulang protein model autofagi tadi. Itu deh tekniknya. Kayaknya ini gamblang di depan mata, tapi serious fasting, extended fasting, high intensity exercise itu bukanlah gampang untuk semua orang. Yuklah sekarang kita coba tengok cara kedua yang non-calorie restriction. Di sini perlu penyetelan, perlu penataan. Kurang lebih asupan utama kita tuh ya, untuk quick energy dari gula karbo junk food tertentu, sedangkan untuk quick material itu protein dan sejumlah mikronutrien tertentu. Ada lagi asupan makronutrien lemak, dia bisa jadi sumber energi juga, tapi nggak quick, jalurnya lebih panjang. Nah, demi ngecilin perut, sebenarnya kita bisa tetap makan banyak, asalkan yang banyak itu komposisi biomaterial protein, sedangkan asupan quick energy berupa gula karbo mesti ditekan minimal. Biomaterial melimpah itu kasih sinyal tubuh kita untuk ngencengin healing, dan untuk healing perlu energi ekstra. Berhubung asupan quick energy minim, dia akan bakar lemak termasuk visceral fat yang di perut. Dengan healing yang kenceng, normalisasi di gut microbiome juga terjadi, level hormon-hormon reproduksi juga naik, dan seterusnya. Yang ini pun kondusif untuk pengecilan perut. Masuk akal nggak sih? Kalau biomaterial berlimpah, healing nggak dikencengin, itu biomaterialnya bakal kebuang-kebuang. Malah sia-sia dibakar-bakarin jadi energi, karena di tubuh kita itu nggak ada torennya gitu, nggak ada tandunya untuk menimbun protein. Beda ini sama glukosa dan lemak. Penyanyian seperti itu bisa kejadian juga kalau di tubuh kita ada kendala-kendala. Tapi, andaikan tidak ada kendala, tubuh kita itu kan cerdas. Material bagus, barang bagus, itu oleh dia tidak akan disia-siakan. Dia akan kencengin healing, dan untuk itu dia rela bakar-bakarin lemak, karena ya hari baik seperti itu, asupan banyak, dia akan optimis. Lain waktu akan ada lagi kesempatan untuk nimbun lemak baru. Seperti itulah cara berpikir dalam tanda kutip ya, sel-sel tubuh kita. Di sisi lain, bakar lemak itu tidak akan terjadi kalau selain kelimpahan biomaterial, kita sekalian kelimpahan gula karbo. Pertama ya, ngapain pula bakar-bakar lemak tubuh kalau quick energy udah berlimpah, benar kan ya? Kecenderungan yang terjadi, tubuh kita justru akan nimbun lemak. Healing justru akan cenderung melambat kalau terjadi penimbunan lemak, karena penimbunan lemak itu diiringi IGF-1 dan insulin dan serangkaiannya yang punya efek menyetop healing, menyetop AMPK pathway, yang padahal AMPK pathway itu awalannya healing dan rejuvenation. Walhasil, lingkar perut bukannya mengecil, malah melar, seperti yang makan sepuasnya begitu masuk lebaran tadi. Sound familiar kan ya, yang kayak gini. Bisa juga ya, ini digambarkan pakai diagram berikut ini. Biomaterial atau quick material protein di sumbu horizontal, bioenergi, quick energi gula karbo di sumbu vertikal. Nah, kalau energi diminimalkan, material diminimalkan, sampai beneran melewati ambangnya, itu bisa sukses ngecilin perut karena efek autofagi. Tapi kalau nanggung-nanggung, nggak sampai muncul autofagi, itu nggak bisa. Karena dikit, kalau bioenergi minimal tapi material maksimal, itu juga tetap bisa ngecilin perut, karena kencengnya healing tadi itu. Sebaliknya kalau dua-dua maksimal di sisi atas itu modusnya modus nimbun, nggak akan terjadi pengecilan perut. Terus kalau proteinnya rendah tapi energinya kenceng, gula karbonya kenceng, ini tergantung faktor-faktor lain. Hasilnya bisa beda-beda, walahu alam. Semoga jelas nih ya sekarang apa yang mesti disasar. Minimal jelas secara teorinya. Dan tantangan berikutnya itu soal praktek implementasinya. Bisa jadi cerita untuk hari yang lain. Tentunya ya, di antara yang min sama max ini ada yang tengah-tengah kan ya. Itu pun sama, ada yang bisa, ada yang nggak bisa untuk ngecilin perut. Kira-kiranya jadi kayak gini nih kalau digambar. Ya. Jalur hijau itu ternyata cuma sekitar sepertiga aja dari semua keadaan yang mungkin. Itulah sebabnya kalau yang udah ketelanjuran perut membesar, ngecilinnya itu tricky. Tapi ya itulah tantangan kehidupan. Yang terbaik sebenarnya preventif tentunya. Tapi ini pun nggak mudah juga. Di sisi lain, kita juga tahu ada orang yang kurusnya itu seumur hidup, mau gedein badan juga susah. Nah, itu tantangan di ekstrim yang lain, kayak saya gini. Tiap-tiap orang ujian kehidupannya beda-beda kan ya. Apa yang ada ya udahlah, kita jalani aja, kita sikapi dengan baik, kita ikhtiari dengan baik. Karena pada ujungnya, kita itu diberi pahala oleh Allah karena segenap amalan dan ikhtiar kita, bukannya berdasarkan besar kecilnya lingkar perut. Oke deh, sampai di sini dulu. Terima kasih.